Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Ngopi, ngobrol bareng sang pemimpin. Dan sang pemimpin yang akan menjadi narasumber kali ini adalah Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, Pak Mokhtar Arunde Parapaga. Dan narasumber kita sudah hadir di studio. Kita sapa. Selamat sore Pak Wakil. Selamat sore Tribuners yang setia, baik pembaca maupun pendengar, bahkan selalu mencintai manfaat pemberitaan dari media sosial dan sekarang ini telah menjadi pencinta Tribun. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Wakil? Terima kasih. Syukur semua dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dan kita semua berterima kasih pada pemerintah, tetapi juga terutama pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yeah. Karena atas upaya negara kita untuk menanggulangi ancaman virus berbahaya COVID-19, perlahan-lahan sekarang ini telah kita rasakan. Masyarakat mulai ada kebebasan, walaupun masih harus melakukan protap kesehatan. Itu pasti. Menggunakan masker, harus menjaga jarak, memperhatikan kebersihan, sering cuci tangan, dan terutama vaksin. Itu yang penting ya Pak. Vaksin pertama, kedua, dan booster itu penting sekali. Karena kalau suka mencintai kita, menyelamatkan jiwa kita, itu pertama mencintai diri sendiri, kedua lingkungan keluarga kita dan masyarakat. Karena itu ya hari ini alhamdulillah, syukur sehat-sehat Pak Jum. Puji Tuhan Pak Wakil. Nah, Tribuners, sebelum kita lebih lanjut berdialog dengan Pak Wakil Bupati, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang riwayat hidup Pak Mokhtar Arunde Parapaga. Pak Wakil Bupati ini lahir di Kiama, Melongwane, Talaut, tanggal 4 Maret 1965. SD hingga SMA dihabiskan di Kabupaten Kepulauan Talaut, kemudian menyelesaikan S1 di Manado. Sebelumnya juga pernah menjabat bendahara KNPI Sangihe Talaut pada tahun 1962 Pak ya? Bukan. 93. Oh iya, oke. 1993. Kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Cabang AJB Bumi Putra di Tikala Manado, kemudian Kepala Cabang AJB Bumi Putra di Bitung, lalu masuk di anggota DPRD Kota Bitung dari Partai PDI Perjuangan, kemudian pernah mewakili sebagai delegasi pemerintah Kota Bitung di Cina untuk kerjasama internasional pada bidang pendidikan di Hong Kong Pak ya? Ya, di Australia juga. Oh, di Australia juga, ya. Nah, saat ini Pak Wakil Bupati juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Sangihe Talaut ya? Sampai saat ini. Iya, di Kabupaten, di Kota Bitung. Di Kota Bitung ya. Juga menjabat Ketua Kaum Bapak di Talaut, Gereja Talaut ya. Gereja Immanuel Kiama. Gereja Immanuel Kiama Talaut. Saat ini juga tercatat sebagai Ketua Bapilo Partai Nasdem Sulawesi Utara, sekaligus menjabat Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini kalau saya bacakan riwayat perjalanan karir ini lumayan panjang ini. Ya, Tribuners, kita akan berbincang-bincang tentang ada apa di Talaut. Dan kita tahu saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut sedang sibuk mempersiapkan acara Pasca Nasional yang akan diselenggarakan di Kabupaten Talaut. Karena itu saya mau bertanya kepada Pak Wakil, sejauh mana persiapan acara besar ini saat ini?
Baik, terima kasih Jum Ya. dan terima kasih kepada manajemen Tribun Ya. dan secara khusus untuk Tribuners. Saya bisa menyampaikan Ya. kondisi pertama di Kabupaten Talaut. Saya dan Pak Bupati Dr. Eli Enget Betlasut Magister Ekonomi dilantik 26 Februari tahun 2020. Ya. Seminggu kemudian bangsa Indonesia diterpa dengan COVID. Sehingga kami berdua harus memutar otak di awal pemerintahan dengan kondisi diperhadapkan dengan COVID. Anggaran harus direfocusing, direkonstruksi lagi dan lain sebagainya. Sehingga hampir visi misi kami berdua terasa sulit sekali untuk direalisasikan karena kondisi COVID. Ya. Namun satu keajaiban itulah rahasia yang kita tidak tahu semua. Ya. Akhirnya dalam perjalanan 2 tahun, Ya. karena ini bulan Maret, jadi tanggal 26 yang lalu kami berdua genap 2 tahun. Usia pemerintahan Kabupaten Talaut, Pak Bupati dan saya itu 2 tahun 1 bulan sekarang. Dalam perjalanan ini kami mendapat kepercayaan ditunjuk sebagai tuan dan nyonya rumah Oh iya, iya. pelaksanaan Paskah Nasional. Tidak bisa hanya disebut tuan saja, Iya. tuan dan nyonya. Iya, Iya. tuan dan nyonya rumah tentunya. Iya, Paskah Nasional. Nah ini bukan cuman sekedar kegiatan Paskah dan ini seolah-olah hanya milik kaum Nasrani. Iya. Tidak. Tapi bagi kami ini adalah kepentingan bangsa Iya. dan melibatkan semua umat. Iya. Karena itu di sana juga saudara-saudara kita umat Islam di Kabupaten Talaut terlibat juga dalam kepanitiaan. Iya. Dan ini merupakan kegiatan strategis bagi Kabupaten Talaut. Karena jika Tuhan berkenan, kami saat ini sedang berusaha untuk mengundang Bapak Presiden Iya. di Kabupaten Talaut. Dan Paskah Nasional ini adalah kegiatan PGI, Iya. PGI, KWI, 8 aras gereja, Iya. organisasi gereja besar di Indonesia. Iya. Dan sejatinya itu diberikan tanggung jawab kepada kaum Bapak PGI, Oh, yang ketuanya adalah Bapak Gubernur iya. Sulawesi Utara, Pak Oli ya. ya Pak Oli Dondo Kambei. Dan atas petunjuk beliau dan atas salah satu keputusan Pak Oli dan PGI dan berdasarkan keputusan bersama rapat tahunan PGI yang dilaksanakan di Sangihe pada bulan Januari, Iya. yaitu Talaut menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksanaan Paskah Nasional. Sehingga kami pertama Pak Bupati selalu dari awal sudah mengingatkan, karena panitia lokal itu kami mempercayakan kepada Pendeta Dr. Arnold Apollos Abbas sebagai Ketua Umum Gereja Masehi Injil Talaut Gernita, Bener. dan sekretaris umumnya itu Pak Sekda. Nah, Pak Bupati selalu mengarahkan, selalu meminta kepada kami agar komunikasi dengan pemerintah, terutama Pak Gubernur dan seluruh jajaran provinsi ini harus dibangun terus, Iya. minta arahan, petunjuk dan lain sebagainya. Iya. Dan saat ini kami sudah dalam kondisi posisi sangat siap sekali dan berharap dapat dukungan dari Tribuners juga di Sulawesi Utara, bahkan Indonesia secara keseluruhan. Dan sekaligus ini seperti undangan untuk Tribun atau Tribuners yang sekarang ini rencana semestinya pencanangan Paskah ini akan dilaksanakan di titik 0 NKRI di Miangas, daerah pulau terluar terdepan kita Miangas. Harusnya tanggal 1, tapi ada karena satu lain hal kesibukan Pak Gubernur, mungkin kita geser di tanggal 7 bulan April. Pak Bupati,
Ini acara ngopi sambil iya. dicicipi Pak Bupati. Makasih, makasih. Ya, ini kan acara Tribun Ngopi, jadi Iya, iya, ada makasih ngopi banyak nih. Jung. Ini kopinya juga pas untuk selera saya. Oh begitu, makasih banyak Pak Wakil Bupati. Nah, kami juga dengar saat ini mau konfirmasi nih Pak Wakil. Baru-baru saja ini Pemkab Talaut baru saja melaksanakan MOU dengan Universitas de La Salle Pak ya. Iya, Bisa diceritakan kerjasama dalam bentuk apa itu? ya. Jadi begini, Sulawesi Utara mengetahui persis sosok Pak Bupati Iya, Eli Lasut, iya, Dr. Eli Lasut. Beliau itu sangat konsen dan komitmen dengan pendidikan. betul. Bagi Eli Lasut, bagi Bupati kami Pak Dr. Eli Engelbert Lasut, pendidikan dan kesehatan adalah number one. Oh iya. Karena itu bagi beliau namanya dalam rangka pengembangan pendidikan. Jadi ini pendidikan bukan untuk hanya untuk kesempatan bagi anak-anak yang mau selesai sekolah, Iya. tetapi bagi PNS juga. Didorong kami berdua Pak Bupati selalu mengingatkan untuk mendorong, memberi kesempatan bagi PNS yang mau melanjutkan studi silahkan. Begitu juga anak-anak mahasiswa di sana. Dulu beliau pernah menyekolahkan anak-anak Talaut ke Australia 40 orang. Dan hasilnya luar biasa. Begitu juga kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Jakarta, di Semarang. Nah sekarang ini ada beberapa perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU. Dengan Iya. Pemkab Talaut. Pemkab Talaut. Salah satu kita mendorong dan meminta supaya ada ketersediaan kuota bagi anak-anak Talaut untuk kuliah di beberapa perguruan tinggi ada di Sulawesi Utara, termasuk universitas terbuka. Oh iya. Ya, kita supaya silahkan kita memberi dorongan dan supaya iklim Iya. semangat anak-anak di sana betul-betul akan dijiwai dan itu menjadi budaya di masyarakat Talaut. Karena begini, ada kesan dari dulu Iya. daerah kami karena daerah jauh, karena tingkat kesulitan transportasi, Iya. sehingga membuat seolah-olah sangat sulit untuk menempuh pendidikan. Nah, sekarang ini kami menghindar dengan kesan itu. Iya. Maka kita perlu mendorong dan melakukan MOU, manakala bisa baik kampus pendidikannya di Manado ataupun dari pihak kampus yang datang ke Talaut. Itu. Dan ini bukan hanya di Dela Sari, juga beberapa perguruan tinggi yang ada Sudah di... beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Utara. Iya. Termasuk UT sudah. Nah, ini juga mau konfirmasi nih Pak Wakil Bupati. Saya dengar ini ada sejumlah keluhan masyarakat di sana terkait jaringan internet yang mengeluhkan masih sering lalot di sana. Iya. Apakah karena operatornya yang masih sedikit jumlah BTS-nya atau Iya. bagaimana? Nah, apa upaya Pemkab Talaut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Talaut supaya mendapat akses internet yang lebih baik lagi? Ya, baik, Cum. Persoalan jaringan di Kabupaten Talaut itu saya kira sama dengan daerah-daerah lain Iya. di Indonesia ini, bahwa jaringan menjadi kebutuhan utama. Betul. Apalagi kemarin pada saat anak-anak sekolah harus dia belajar daring. Betul. Nah, jaringan ini menjadi kebutuhan utama. Betul. Nah, tidak hanya di Kabupaten Talaut, tapi rata-rata kami daerah kepulauan itu Betul. banyak mengalami daerah-daerah yang blank Betul, blank spot ya. spotnya. Banyak sekali karena pengaruh pegunungannya, Iya. karena batasnya. Nah, Kabupaten Talaut kita bersyukur, minta maaf ini. Iya. Artinya ada kemudahan, Oh. kemudahan akses di Jakarta, karena memang bukan cuma itu, memang kita rajin. Kita, Pak Bupati selalu mengarahkan para kepala dinas dan saya mengawasi itu, bahwa kepala dinas harus peka dan tahu menggunakan peluang. Iya. Dan beliau menunjuk saya untuk mendampingi. Iya.
mengajak menunjukkan jalan di Jakarta atau di provinsi supaya terobosan kita bisa cepat. Dan itu dikendali oleh Pak Bupati. Dan Tidak bisa hanya menunggu saja, tapi harus tidak bisa, menjemput, Pak ya. tidak bisa. Iya, iya. Kita harus membuat analisa, Iya, kita harus membuat laporan drill, iya, berapa yang dibutuhkan dan daerah-daerah mana yang harus dibutuhkan. Kedua, masyarakat juga harus diberi pemahaman. iya, Pada saat pemerintah pusat sudah menyetujui sekian BTS yang diserahkan, mana lahan? iya, Kan ada lahan yang harus dibayar, tapi juga ada yang lahan yang bisa cuma dihibahkan. iya. Nah ini harus dibereskan. Karena sudah ada BTS, misalkan Bakti punya, Iya. atau Telkomsel punya. Kami tahun lalu dan sekarang masih sempat sebentar dikerjakan, 28 BTS. Baik dari Telkomsel maupun dari Bakti. Daerah mana? Minta maaf. Mungkin lain cuma dapat 1, lain cuma dapat 2. Ini dapat BTS. 28. Kami telah dapat 28. Target kami tahun ini sudah semua talaut itu tidak ada lagi blank. Blank spot ya. Ya, apa maksudnya? Bukan cuma hanya untuk kebutuhan masyarakat biasa, tapi kita daerah perbatasan. Iya. Karena kalau nelayan kita dia sudah di laut, tidak ada jaringan, itu sangat berbahaya. Kan sering kan nelayan kita hilang. Betul. Kemarin saja saya dapat laporan sampai hari ini ada nelayan hilang juga karena di sana kan pengaruh anginnya, Betul. lautnya sering ganas. Nah, ini sangat dibutuhkan. Sekarang ini usaha kami 28 BTS. Dan Dan target tahun ini tidak ada blank spot. tidak ada lagi blank spot. Kepala Dinas Kominfo kemarin, Dr. Melda Tinggidaya sudah melaporkan ke Pak Bupati dan saya beberapa titik yang koordinat untuk dibangun BTS itu sudah ada dan masyarakat kesepakatan masyarakat sudah beres semua. Membantu ya. Iya. Jadi syukurlah. Iya. Saya Kita berdoa ini diberikan kelancaran. ada Pak. minta maaf ini. Iya. Saya minta maaf dan Tribun Daerah saya minta maaf. Saya dengan Pak Menteri kan Kominfo bisa cuman lewat WA. Wih, jadi lancar juga. Iya kan Pak Joni Plate, Sekjen Partai. Jadi lebih tahu. Iya. Kedua, kita punya kader terbaik Oh, di Komisi 1 DPR RI. Ibu Brigita ya. Brigita Lasut, Iya. Hillary Brigita Lasut. Kan itu gawenya dia. Iya. Komisi 1 punya Bidang. bidang nih pertelekomunikasian ini. Kominfo ini. Iya. Jadi itu yang memudahkan. Jadi aspirasi untuk memaksimalkan ini. Tapi mestinya itu bukan hanya untuk Talaut, Iya. tapi untuk Sulawesi Utara secara keseluruhan. Betul. Sekarang manfaatkan Brigita sekarang. Iya. Dia ada di Komisi 1. Iya. Supaya bisa yang masih blank tapi cepat dilaporkan. Iya. Daerah-daerah harus melaporkan. Titik koordinat mana yang antara mana desa mana ke desa mana, kecamatan mana, pulau mana dengan mana yang susah tidak ada jaringan, itu dilaporkan dan itu diminta. Dan itu sudah ada respon Iya, positif, pengalaman Pak, ya? kami. Iya. Karena kami rajin melaporkan. Iya. Setiap kali ketemu Brigita, ketemu Pak Menteri, saya selalu, Bang, kakak susah, jaringan kami susah. Ya sudah kami bikin laporan. Jadi Bagus kan juga memudahkan ini, itu. Ya. Nah ini kita ada Pak Menteri juga orangnya welcome, Iya. tidak membedakan partai, tidak, beliau tetap berdiri untuk kepentingan bangsa. Iya. Cuma seperti kami kan gampang sekali karena sudah kenal baik secara pribadi, itu yang memudahkan. Sisi positifnya. Sisi itu, Pak, positif. ya. Tetapi semestinya semua sama, Iya. kesempatannya sama. Hanya saja keinginan dan kita rajin harus menyampaikan kesulitan ini. Kapan bisa pusat tahu? Tergantung kita menyampaikan. Kalau tidak ada laporan, Kalau susah tidak ada juga laporan itu. ya susah juga. Mau partai apapun, mau ke PDIP, mau Golkar, ke Demokrat, semua pasti. Nah, ini tips ini untuk kepala daerah lain kalau mau segera dibantu jaringan internetnya, Pak ya. Silakan, iya. Nah, Itu. Pak Wakil Bupati, kita tahu Kabupaten Kepulauan Talaut ini sering kami dengar ada informasi gempa, bencana. Nah, apa yang dilakukan Pemkab Talaut untuk meminimalisir atau mengurangi risiko bencana dari gempa? Oke. Salah satunya. Ya, baik. Kabupaten Talaut masyarakatnya di sana itu sudah familiar dengan gempa. Iya. Kita memang salah satu daerah yang terawan dengan gempa. Betul.
Hal itu kan di sana dikenal dengan daerah terluar, Ya. daerah paling terdepan. Dulu masih dikenal dengan daerah miskin, tapi sekarang istilah itu sudah terhapus karena perubahan statusnya, jumlah masyarakat miskinnya sudah mulai berkurang. Tetapi daerah rawan gempa itu tidak bisa dihapus. Iya. Karena itu memang kondisi yang Alam ya. hak Tuhan. Iya. Iya. Nah, kita kan dekat-dekat dengan lempengan, kita daerah kepulauan. Tapi satu yang menjadi, itulah Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Di mana-mana kalau 5, dia sudah di atas 5, Iya. 4-5 skala Richter, Iya. itu sudah ada yang rusak. Iya. Di Talaut belum terasa itu. Jangankan itu, 7 koma saja di Talaut masih biasa-biasa. Karena kita Pulau Karang. Oh. Itu, Pulau Karang. Jadi masyarakat di sana secara alami mereka sudah tahu. Kemarin tuh yang ada korban waktu gempa, karena memang pas dia di atas bangunan yang sementara dibangun. Belum kuat ya pasti, kalau dia kena getaran pasti dia jatuh. Tapi kalau dia bangunan sudah lama ya rata-rata masyarakat sana sudah tahu. Oh. Sudah tahu. Jadi kewaspadaan. Tetapi juga hampir semua desa sudah ada apa persiapan antisipasi jika terjadi bencana, misalkan tsunami, jalan akses untuk evakuasi, hampir semua desa sudah ada. Sudah ada, Pak ya. Iya. Itu adalah cara-cara yang Iya, dilakukan salah Pemkap, satu ya, cara-cara untuk mengurangi Iya. risiko bencana ya. Kami juga di sana juga sudah ada monitoring untuk kebencanaan di kantor bupati. Kebetulan di depan pintu saya di bawah tangga naiknya Pak Bupati. Jadi bisa kita tahu kalau ada gempa. Di sana ada alarm juga. Dengan segera langsung Iya, kita sampaikan langsung ke bisa Pak tahu. Bupati. Iya. Nah, Pak Bupati, ini ada pertanyaan berikutnya ini. Terkait ini kan Talaut ini kaya dengan potensi wisata di sana. Apa yang dilakukan Pemkab Talaut untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di sana, dan bagaimana fasilitas untuk penunjang wisata di Talaut? Silakan Pak. Baik Pak Cum dan Tribuners yang saya hormati. Menarik sekali pertanyaan ini. Salah satu ini karena menjadi salah satu program rencana pembangunan Pak Bupati dan saya di sektor pariwisata. Dan tahun 2021 sampai akhir Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini salah satu Kabupaten Talaut itu di bidang kepariwisataan. Nah, ini memang juga kami berterima kasih kepada BPK karena pada akhirnya rekomendasi dari pemeriksaan ini mendorong kami untuk supaya pariwisata ini di Kabupaten Talaut harus bangkit. Nah, banyak teman-teman, rekan-rekan kami yang datang di Talaut. Saya sendiri, teman saya yang ada di luar Talaut, Jakarta, Manado, dari Bitung. Mereka semua bersaksi. Yang pernah berkunjung ke Talaut, Pak? Yang pernah berkunjung ke Talaut. Kita ke Singapura, mau ke Malaysia, mau ke Vietnam, jangan ke Bali. Lebih baik ke Talaut. Itu di Talaut, di sana. Kita punya objek wisata yang luar biasa sekali. Ke Sarak misalkan, itu di Sarak itu kan unik pasirnya. Itu Sarak pantai, pulau. Pulau Sarak sendiri ya. Pulau, ada 2 pulau yang dekat dengan ibu kota. Dia ditempuh dengan 10-15 menit saja. Speedboat ya. Dengan speedboat. Dan rata-rata orang kalau dari Pulau Sarak misalkan, itu bawa pasir. Itu pasir itu ternyata menurut mereka dipakai untuk lulur. Saking halusnya. Karena halusnya pasir itu dan putihnya pasir itu, mereka bawa itu. Itu kemarin itu 2 minggu lalu orang banyak sekali. Itu sampai di pesawat ditanya, ini untuk apa ini? Pasir dari Pulau Sarak ini. Itu padahal pasir dari Pulau Sarak dipakai untuk lulur. Ibu-ibu bawanya itu untuk lulur. Dan bukan cuma itu. Di daerah Kecamatan Nanusa misalkan di
di tempatnya pelaksanaan cara adat kita tiap tahun di Tumanee. Oh iya. Ya, lagi Penangkapan Manee ikan, ya? ini. Ya, itu mirip sama persis Bali juga. Bayangkan dulu waktu Ibu Menteri Perikanan Ibu Susi, Ibu Susi, ya. waktu datang pertama kali di Talaut. di daerah Manee itu, beliau sampai lompat dari atas kapal. Saking jernihnya dan begitu indahnya kawasan pulau itu. Dan Manee ini oleh Pak Bupati, Pak Eli Lasut, waktu beliau Bupati pertama. Iya. Kegiatan ini beliau ikut lombakan sebagai apa? Event wisata. Event wisata dan jadi juara Asia, kalau tidak satu ASEAN. Jadi kita semestinya sudah punya nama di sana. Iya, iya. Saya saja orang Talaut. Saya injak kaki ini untuk Miangas, daerah Iya, Miangas. Menginjak kaki di Miangas itu di tahun 2017. Waktu itu kami sudah mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri Iya. sebagai pimpinan daerah. Pertama kali saya injak Miangas, saya bersujud, saya berdoa kepada Tuhan. Saya karena bahagianya saya berteriak. Ini baru saya orang Indonesia betul, karena saya sudah injak kaki di Pulau Miangas. Perbatasan yang selama ini menjadi simbol negara, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Di mana Miangas itu? Miangas itu ada di Talaut. Nah, kalau ada orang Sulawesi Utara, orang Talaut belum injak Miangas, ya jangan mengaku orang Talaut. Iya, iya, iya. Maka itu saya pertama injak Miangas itu saya langsung berteriak. Dan Sangat bersyukur. waktu 1 minggu di Miangas saja seolah-olah tidak cukup. Karena kita harus melihat itu bukti-bukti sejarah di sana. Sejarah perjuangan, sejarah peperangan, mempertahankan Miangas dan objek-objek wisata lain di Miangas. Jadi mulai dari Miangas sampai di Kecamatan Damau, dari utara ke selatannya Talaut, itu objek wisatanya itu tidak gampang, banyak sekali. Nah, ini sementara kita benahi dan peraturan termasuk regulasinya. Peraturan Bupati, Ripardanya sudah ada, rencana pariwisata daerah sudah ada. Kita tinggal diperjelas lagi dengan operasionalnya dengan peraturan Bupati. Bagaimana akses transportasi untuk menuju ke destinasi-destinasi wisata itu tadi, Pak? Ke Pulau Sara dan beberapa tempat lainnya, Pak? Kalau Pulau Sara gampang sekali, karena dia terlalu dekat dengan Melongwane, ya? Melongwane. Ya, kalau di Miangas, ya tergantung dari jadwal kapal. Iya. Karena Nusa juga, kalau ada yang memang harus ke sana juga tidak masalah, karena dari Melongwane hanya bisa ditempuh dengan 3 jam paling lama. Tapi kalau kita dengan darat ke daerah Geme, hanya bisa ditempuh dengan 1 jam. 1 jam lebih sedikit. Jadi tidak terlalu susah. Sulit, ya? Itu tersedia kapal warga, Pak, Oh, yang ada. bisa disewa, ya? Ada. Banyak kapal warga. Penginapan di sana? Penginapan di Kabupaten Talaut sudah cukup. Oh, iya. Kita sudah kamar sekitar 300-an kamar di sana. Dan standarnya, fasilitasnya, kualitasnya rata-rata sudah cukup bagus. Karena kan sudah banyak pejabat negara juga yang sudah berkunjung di sana, sempat tinggal nginap di sana. Jadi tidak ada lagi masalah. Kalau homestay di sana, di pulau-pulau yang menjadi wisata andalan Talaut, bagaimana, Pak? Di Sara ada. Oh, Sara. Sara ada, tapi cuma 6 unit. Nah, pada umumnya kalau mereka bisa mau bermalam minggu di sana, keluarga, boleh di Sara. Dan itu belum dikelola oleh pemerintah daerah, masih Masyarakat setempat. iya, masih tinggal melapor saja ke pemerintah daerah untuk menggunakan itu. Masih gratis. Iya, iya. Menarik ini. Pak Wakil, ini kan untuk mendukung kepariwisataan di Talaut, tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat mesti berpartisipasi. Nah, apa yang dilakukan Pemkab Talaut untuk menumbuhkan kesadaran wisata bagi masyarakat setempat juga, Pak? Ya, baik. Kami selalu menghimbau Iya. kepada masyarakat bahwa siapapun yang datang di Kabupaten Talaut kita harus diterima dengan ramah, dijaga keamanan, jaga nama baik Kabupaten Talaut, jangan sampai misalkan kehilangan
Kalau orang merasa ada kehilangan barang itu kan merasa tidak nyaman Iya. di kabupaten, mau datang di Kabupaten Talaut. Kedua, keamanan. Jangan sampai mereka terusik. Kan siapapun yang datang untuk berlibur kan berarti ingin ketenangan, Iya. cari kebahagiaan. Nah, kalau terusik dengan rasanya tidak nyaman kan ini menjadi Sudah cerita lama, yang ya, buruk. ya buruk yang akhirnya masyarakat susah datang, ya. Orang sudah akan datang ke Talaut. Kedua, kami juga sudah menghimbau untuk masyarakat menyiapkan kamar yang standar, minimal hotel bintang 1, bintang 2. Karena kalau ada yang datang bisa cuma ambil untuk homestay kan bisa digunakan itu. Satu, terutama WC, kamar mandinya harus. Karena orang Eropa itu biasanya mereka hanya lihat WC, kamar mandi. Kalau di syarat untuk mereka nyaman di situ. Persoalan tempat tidurnya itu persoalan kedua. WC yang utama ini. Iya, Pak, ya. WC yang utama. Nah, kalau transportasi udara dan laut bagaimana menuju Talaut, Pak? Memang sebelum tahun 2020 saat kita dapat musibah COVID-19, Iya. penerbangan Wings itu tiap hari sampai hari Manado Minggu. ke Melongan. Iya, ke Melongoane direct itu langsung. Bahkan hari Minggu ke Miangas. Setelah itu, dia sudah Berkurang. berkurang, bukan cuma berkurang, kan pernah stuck. Iya, Hampir dilarang 4 bulan atau 5 bulan dia tidak terbang lagi. Ya, ini memang terjadi kelus-kelusuan betul, kelumpuhan. Nah, sekarang mulai agak bagus, 1 minggu sudah 3 kali, dan masyarakat sudah semakin banyak. Kami berharap ini ada dukungan pemerintah, terutama transportasi dari Manado ke Talaut. Dan minggu lalu saya dengan Pak Bupati tugaskan, saya ketemu dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara supaya bisa mengatur kembali transportasi laut tiap hari seperti Sanghe sekarang. Jadi mulai Senin sampai Minggu pulang pergi kapal. Selalu ada. Iya, selalu ada. Kalau Talaut ini kan sekarang masih diatur Senin, Rabu, Jumat, tapi 2 sekali berlayar. Nah, harusnya ini harus Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu ini harus sudah ada. Jadi tiap hari. Kalau Tahuna kan tiap hari sekarang. Betul. Itu jadi menguntungkan sekali itu. Nah, Talaut baru mau coba ini di saat pelaksanaan Pasca ini. Jadi mau dicoba untuk sudah tiap hari dan pesawatnya juga akan diminta begitu. Karena akan kedatangan tamu ribuan orang. Iya, apalagi mau menyambut Pasca. Iya itu. Ini, Pak, ya. Ya. Pak Bupati, kami juga mau konfirmasi ini soal informasi bahwa Pemkab Talaut baru saja menerima bantuan dana DAK dari Perpustakaan Nasional sebesar 10 miliar. Oh, Itu bantuan apa, Pak? ya. Pak Jum, Ya. kemarin Pak Bupati dan saya mendampingi beliau dengan Kepala Dinas Perpustakaan itu bertemu dengan Kepala Perpustakaan Negara. Iya. Dan syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kita langsung dapat 1 alokasi unit kendaraan perpustakaan keliling. Iya. Kedua, kita dapat alokasi dana untuk pembangunan gedung perpustakaan sejumlah 10 miliar lebih. Hampir 1,5. 10,5. Yang itu kan tidak semua daerah dapat. Tidak semua daerah dapat ini. Ya. Talaut beruntung ini, Pak. Iya, Talaut yang beruntung. Mungkin di Sulawesi Utara cuma Talaut tahun ini. Rencananya diapakan nanti? Kita sudah ada lahan untuk pembangunan. Oh. Kita sekarang sudah masuk pada perencanaannya sudah selesai dan mungkin dalam waktu tidak lama tendernya sudah jalan. Pembangunan perpustakaan di sana, Pak? Iya, pembangunan perpustakaan. Seperti apa nanti rencana perpustakaannya itu, Pak? Jadi kan perpustakaan sekarang tidak lagi gaya perpustakaan dulu. Dulu, iya. Orang tahu kalau perpustakaan hanya buku tok. Iya. Oh, sekarang tidak bisa lagi. Tapi ternyata dalam perpustakaan ini dia jadi sama dengan mall. Jadi ada tempat hiburannya di situ, ada kafenya di situ, wifi-nya. Bisa kongko-kongko. Iya, bisa kongko-kongko di situ. Sambil membaca ya. Iya, sambil membaca. Jadi perpustakaan Talaut juga konsepnya seperti itu.
modern dan Iya. memenuhi kebutuhan milenial juga. Milenial terutama itu. Jadi Iya, bisa iya, jadi tempat hiburan di situ. Wah, ini kabar gembira untuk masyarakat Talaut ini, Pak Wakil. Iya. Nah, eh, katanya kan di Talaut itu dikenal juga dengan kain tenun kofonya. Salah satu bahannya itu katanya dari pelepah pisang Abaka. abaka, dan Iya. itu katanya salah satunya hanya ada di Sungai Talaut, Pak ya. Di Talaut salah satunya. Iya. Bisa diceritakan seperti Jadi apa gini, baik. Pemkab melestarikan ini kain kofo dan pisang abaka di sana? Iya. Ini apa informasi bagus sekali dan Iya. untuk Tribuners bahwa di Talaut itu ada pohon pisang Iya. yang kita kenal namanya abaka. Iya. Pohon pisang ini tidak bisa tumbuh di mana-mana kecuali di Talaut. Coba sudah banyak orang mencoba bawa ke Minahasa sini, dia pasti tidak jadi. Jangankan itu, Ternate sudah mencoba sekian orang bawa bibitnya tetap tidak jadi. Pisang abaka ini ya. Bisa Sumatera juga, Iya. karena mereka kan yang memesan sekarang. Iya. Hanya apa? Mereka kirim utusan mereka perusahaan-perusahaan untuk tanam di Talaut. Jadi Pisang abaka. iya, membuka lahan di Talaut, Iya, iya. kerjasama dengan petani-petani di sana. Karena di dunia ini hanya 4 daerah yang bisa tumbuh abaka itu. Oh, begitu ya. Ya, salah satu di Talaut. Jadi Talaut, Filipina, di Kanada kalau tidak salah, dan di daerah Afrika satu. Cuma 4 daerah. Nah, abaka ini bahan pokok dolar itu dari serat abaka. Kedua, di Jepang itu dia kategori untuk produk-produk mahal seperti untuk ban mobil yang mahal-mahal itu Iya. itu dari serat abaka. Kedua, yang kita minum ini teh Iya. celup itu Iya. itu dari abaka. Itu. Pembungkusnya itu ya. Iya, dengan dia pembungkus Iya, dan iya. ininya Talinya. benangnya, Iya. talinya itu Oh, dari abaka. serat abaka itu. Iya. Jadi tidak hanya untuk pakaian, Kain tenun saja. hanya untuk kain. Tapi banyak Itu variannya ya. itu kain itu karena di daerah kita sini. Iya. Di Palembang, mereka Palembang juga kan minta. Jadi di sana yang sekarang ini kontrak yang minta supaya jangan sampai putus itu Palembang, Sumatera, dari Jawa Tengah, dari daerah Batik ini. Pekalongan, dari Ternate, Jepang, Amerika. Iya, iya. Dan kami di sana, petani di sana tidak Ekspor pelepah Iya. ini serat pisang abaka. Pak, pisang ya? abaka. Kewalahan dengan pesanan. Nah, kewalahan dengan pesanan. Cuma kan barang itu tidak semua orang tahu bagaimana dia mengurusnya, Iya. cara tanamnya. Di Talaut sendiri memang di sana dia tumbuh liar. Ya, tumbuh liar seperti pisang pada umumnya. Tapi memang jenisnya khusus ini ya. Jenisnya khusus. Buahnya tidak bisa dimakan. Oh, boy. Iya, karena dia kecil-kecil. Dia betul-betul memang Memang untuk hanya mengambil serat untuk ya, pelepahnya ini ya. untuk kami waktu dulu di masa kanak-kanak itu diambil, diikat sampai panjang jadi tali main layang-layang. Pengganti benang itu. Iya, pengganti benang itu kuatnya minta ampun. Wah, ini potensi yang luar biasa nih. Iya, bagi luar kita biasa. laut, Pak. Dia paling bagus dia tumbuh di daerah daerah aliran sungai. Jadi tanah-tanah yang daerah sungai itu subur itu abaka paling. Daerah abaka paling bagus. Gitu ya. Sekarang di daerah Esang, daerah Makatara, di wilayah saya, di wilayah Melongwane, terutama di desa Malakiama, Tule Bombaru itu banyak itu. Abaka itu. Ya, ya. Ini luar biasa ini Pak Wakil. Nah, Dari Jepang sudah datang langsung.
butuh ini Iya. serat abaka ini. Iya, mereka minta, malah mereka tidak ada Itu batasan. diekspor dalam bentuk pelepah, Sudah plastik jadi, pelepah, sudah jadi ya? sudah jadi. Jadi seratnya sudah dipisahkan. Jadi ada dua. Iya. Kalau Jepang mintanya, mulai dari tali pengikatnya sampai pokoknya mulai dari tali pengikatnya sampai bagian dalamnya itu harus semua dari serat Serat abaka. abaka semua. Nggak Jadi boleh campur. kami di Talaut sudah tahu kalau Jepang pengirimannya ini ke Jepang. dalam satu bal ini 150 kilo misalkan. Semua tali serat abaka berarti Ke Jepang. itu Jepang. Oke. Tapi kalau ikatannya itu dari tali rafia, iya. itu berarti di daerah Sumatera. Berarti cuma lokal. Itu. Karena mereka ada syarat. Iya. Persyarat kirim harus semua abaka. Pengikatnya juga harus abaka. Potensi luar biasa ya. Iya. Gitu. Nah, Pak Bupati, Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati, baru-baru ini pemerintah nasional mengingatkan supaya pemerintah daerah itu fokus juga pada penuntasan kasus stunting di daerah masing-masing. Oh iya. Nah, bagaimana dilakukan oleh Pemkab Talaut untuk mengatasi kasus stunting? Iya. Baru kemarin, Iya. baru hari Senin, kita melakukan raker. Iya. Raker khusus untuk penanganan stunting. Pak Bupati dan saya percayakan Pak Sekda yang membuka, harusnya saya membuka. Karena Pak Bupati baru datang dari luar daerah. Dan oleh Pak Bupati saya ditunjuk sebagai ketua harian untuk penanganan stunting ini. Kami melakukan sekarang ini salah satu adalah semua lini kami, baik Dinas Kesehatan maupun BKKBN, Iya. para camat dan kepala desa, kita didik untuk bagaimana mencegah supaya jangan terjadi anak-anak, mulai dari itu kan, mulai dari kandungan, kehamilan. Ya dari kehamilan, mengarahkan, mendidik, memberitahu terutama anak-anak yang mereka kawin dalam usia masih Anak. iya, artinya belum Usia dini saatnya, ya? iya. Artinya belum terlalu memahami tentang arti berumah tangga yang sebenarnya. Kedua, tentang pengaturan gizi menjaga bayi pada saat dia sudah masih dalam kandungan. Karena itu faktor-faktor yang Itu menyebabkan faktor, stunting, ya, Pak ya. ya, faktor stunting. Kedua, mendata siapa-siapa, ada berapa anak yang lahir sudah dalam kondisi stunting itu. Ini sudah kami lakukan. Iya. Dan sudah rutin itu di Posyandu. Iya. Pekerjaan baru hari Senin kemarin Iya. kita raker untuk itu. Jadi semua dinas terkait dan para camat dan kepala desa. Semua pihak terlibat. Ya? Semua kita. Kali itu kan memang konsentrasi Bapak Presiden. Iya. Bagaimana beliau sangat serius sekali tentang stunting ini. Iya. Dan itu ya kami harus seirama. Presiden sudah begitu, apalagi Daerah. kita daerah harus. Pak Wakil Bupati, ini di penghujung acara kita ini, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Wakil Bupati terkait harapan-harapan Pak Wakil Bupati terhadap masyarakat Talaut dan khususnya generasi milenial ke depan. Baik. Terima kasih Pak Jul dan Tribuners yang saya hormati. Saya berharap sekali, Ya. terutama anak-anak generasi muda, itu banyak konsentrasi pada mempersiapkan diri. Ya. Itu waktu belajar harus belajar, sekolah harus sekolah, dan manfaatkan kesempatan sekarang ini terbuka lebar sekali. Ya. Baik secara nyata maupun langsung dan tidak langsung menggunakan media medsos yang sekarang ini sudah gampang. Kuliah saja sudah bisa menggunakan jarak jauh. Ya. Karena banyak ancaman berbahaya bagi generasi muda jika tidak memanfaatkan ini. Ancaman godaan di luar itu terlalu kuat. Narkoba misalkan. Atau kelompok-kelompok radikal yang ingin menggait anak-anak muda. Ya. Nah, ini Kita waspada. ya, saya berharap ya melalui Tribun Ya. dan grupnya agar banyak membuat program yang disukai oleh anak-anak muda, dan seperti ini saya kira
sekali-sekali ditampilkan anak-anak muda yang berprestasi, Siap. yang bisa jadi contoh sehingga anak-anak muda yang lain, sekbednya untuk anak-anak muda, bisa mereka melihat kesuksesan anak muda itu menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, dan kebanggaan daerah tentunya. Saya lihat di Sulawesi Utara ini ada beberapa anak-anak muda yang menjadi contoh luar biasa. Katakanlah Hillary Brigita Lasut, kedua si Andre Paruntuh, itu anaknya Ibu Bupati Teti Paruntuh kemarin, Andre apa siapa namanya. Sekarang ini sedang naik-naik lagi si Rio Dondo Kambei, anaknya Pak Gubernur. Nah, sekarang dia ketua KNP, kemarin terpilih jadi ketua pemuda Gemim. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi anak-anak muda ini yang harus menjadi contoh bagi generasi Sulawesi Utara. Dan coba Tribun membuat acara khusus beberapa anak muda ini disanding mereka. Sehingga bagus juga. Iya, bagus sarannya. Saya Setuju, Pak. sangat apa sekali. Saya kira pasti mereka welcome. Anak-anak muda ini yang berprestasi di Sulawesi Utara ini pasti mereka senang. Saya kira itu. Siap. Terima kasih Pak Bupati sudah berbincang-bincang dengan Tribun, dan kami banyak mendapatkan informasi tentang kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan kita berharap Tribuners, apa yang disampaikan tadi Pak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut banyak bermanfaat bagi kita semua. Dan kita berharap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut serta masyarakat Kepulauan Talaut diberikan selalu kesehatan, dan apa yang cita-cita yang ingin dilakukan tadi oleh pemerintah Kabupaten Talaut diberikan kelancaran dan kesuksesan. Demikian perbincangan Tribun Ngopi sore ini, dan sampai jumpa. Salam. Ya, terima kasih Tribuners, salam semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.